Oke, sebelum saya periksa, kita lanjut dulu. Minggu lalu kita sudah sampai di fitur untuk ubah data kamar. Selanjutnya adalah ubah data rawat inap. Kita pilih di rawat inap, terus di sini kan sudah ada data-data nih. Kita ubah data rawat inapnya. Caranya itu adalah kita buka Visual Studio Code, kemudian di halaman user interface data rawat inap. Nah, ini kan di view kan? Berarti buatnya di view toh? Kan di tabel sini. Belum berfungsi. Nanti di menuju ke admin, di view di data rawat. Nah, di sini di bagian ubah. Mana ubah nih? Ini kan, nah, ini kita tambahkan form untuk edit. Untuk navigasi sudah kan? Kalian sudah buat? Ambil modal sini. Di bagian triggernya kita letakkan di mana nih? Rudolf. Sini toh. Ya kan? My modal ubah. Lalu kita ambil dia punya namanya adalah ID rawat. Akan ambil ID-nya. Kita letakkan di ubah sini. Mana ubah? Ini kan? Nah, my modal ubah ID rawat inap. Selanjutnya kita ambil dia punya bodinya. Kita letakkan di dalam tag PHP ini. My modal ubah. Kita pakai MD saja, medium. Ubah data rawat inap. Oke. Dari sini, ini yang mau diubah apa? Apakah nama pasien bisa diubah? Tidak boleh toh. Dia kan sedang rawat di rumah. Berarti yang boleh diubah itu hanya tanggal selesai. Tanggal selesai dan kamar. Siapa tahu dia mau pindah kamar toh. Iya kan? Pindah kamar. Coba kita lihat dulu di tabel rawat inap. Apa ini? DB rekam medis di bagian rawat inap. Mana nih? Ini ada tanggal mulai, tanggal selesai. Berarti kita hanya bisa mengganti tanggal selesai dengan di kamar. Ya toh, siapa tahu dia mau pindah kamar toh. Berarti kita hanya ganti dua. Di sini kita buat tagnya bernama form. Terus metodenya terus actionnya masuk ke kontrol. Iya kan? Dia keluar dulu kan? Keluar terus kontrol. Terus update terus. Gawat.
inam. Gitu. Lalu diakhiri dengan form tutup. Di form tutup ini kan kita letakkan di bagian bawah sini toh. Nanti kita tambahkan input, tipenya apa? Submit class. Kira-kira sampai UAS habis tidak ini program nih? Kayaknya sudah habis. Class form masih banyak ternyata. Form control. Btn call buah. Terus apa lagi? Simpan. Ini toh. Nah terus di form ini ada dua saja kan? Ya toh. Ada apa dengan apa tadi? Tanggal selesai. Berarti ketik copy ya. Supaya kalian juga copy. Oke, di sini tanggal selesai ya. Tipenya date, name-nya tanggal. Namanya tanggal selesai kok, harus sesuai dengan di tanggal selesai dengan ID kamar. Oke. Tanggal selesai. Selesai. Terus yang kedua itu yang dinamis. Ini kan di bagian ini. Kita letakkan di bawah sini. Ini apa nih? Kamar. Kalau dia mau ganti kamar, select bintang from kamar, name-nya adalah ID. Ini ID kamar. Di kamar. Kamar itu pakai nama atau nama kamar? Mana kamar? Nama ya. Apakah perlu tambah dengan kelas, harga, supaya kita bisa tahu di kombonya? Ditambahkan ya, coba kita tes dulu. Kalau seperti ini, klik ubah, kan dia muncul hanya melati. Maksudnya itu muncul melati, ini harganya berapa, supaya dia bisa pilih-pilih toh. Dia tahu kamarnya apa. Jadi kita tambahkan apa? Tambahkan garis begini kok. Terus variabel D1 begini. Terus tambah titik. Variabel D1 rupiah harga. Bukan di sini. Harga ya. Terus tanda petik rupiahnya di sini. Toh? Oke, di bawah juga sama kan? Berarti kita ambil dari sana, dari sini. Ini toh. Oke, sekarang kita testing. Jadi dia bisa ubah hanya satu. Ini apa? Nanti orang bingung. Tambahkan dengan tulisan kelas. Sini ya.
Ini loh. Dia hanya ubah data rawat inap hanya ini. Oke. Ini untuk data rawat inap. Selanjutnya adalah perawat jaga. Perawat jaga kira-kira yang diubah apa nih? Ari. Apa yang diubah? Nah, ya toh, ubah tidak ada kayaknya. Kamu ubah apa? Dia kan memilih nama itunya toh. Dia hanya memilih ID perawat. Email dan telepon kan diubah di data perawat, data karyawan. Jadi tombol ubah nih kita hapus. Berarti di bagian mana nih? View data perawat jaga. Yang mana? Yang mana nih diubah? Tunggu lihat di file nih, data detail perawat jaga. Kamu bingung sembarang. Ubah tidak ada. Yes. Ya kan dia hanya bisa menghapus. Kemudian di kebersihan kita pilih ruang. Nah ini kita ubah apanya? Palingan ubahnya status dengan cleaning service-nya bisa diganti kan? Dengan ruang. Coba kita lihat dulu di data apa nih? Cek kebersihan kamar. Ini yang bisa diganti hanya status dia di kamar apa, misalkan kalau salah. Kamar, status, tanggal itu bisa diganti nih. Ya aku deh. Dia bisa ganti tanggal, siapa tahu di input tanggal salah. Kemudian kamar, mungkin dia mau ganti kamar yang lain, misalkan salah. Status sudah, karyawannya bisa diganti. Berarti 4 kan? Ya kan 4. Nah, berarti kita menuju ke view apa namanya? Data cek kebersihan kamar. Kamar dan ruang itu beda-beda kan? Coba kita cek. Data cek kebersihan. Oh ya, view-nya beda-beda. Kita mulai dari data cek kebersihan kamar dulu. Di bagian ubah. Ada 2 nih. Delete cek kebersihan kamar. Nah gitu. Kita tambahkan modal dulu. Kita letakkan di belakang ubah. Ini kasih nama apa nih? Karena ubah hanya 1 ya, ubah saja ya. Ubah lalu pilih ID. Cek kebersihan kamar. Bawah juga sama. Bagian sini kan. Oke. Lalu kita ambil dia punya bodinya ini. Kita letakkan di bawah sini. My modalnya harus sama dengan di atas nih. Ubah sampai belakang sini. Ini kita ganti dengan ini. Di sini ubah data apa? Tambahkan form.
Metodenya apa? Form ya. Aksinya apa? Hah? Keluar 2 kali, masuk ke kontrol, terus update data, cek kebersihan kamar. Metodenya pos begini, Sa. Atau ada T? Lalu formnya ini posisinya ada di bawah sini. Dia ada input di sini. Input, terus tipenya Oke, dia punya isi formnya ini ada berapa tadi? Pertama apa? Tanggal ya. PP-nya date. Value-nya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua kamar. Kita pakai yang ini kan. Select bintang from kamar. Name-nya kamar. ID kamar. Silakan. Dengan nama kok. Harga dan kelas tidak usah karena kebersihan kan sangat penting. Nama kamar atau nama saja? Oke, setelah itu apa lagi? Satu sih yang kemana? Itu ada apa-apa saja? Itu di input, form input kan? Input data cek kebersihan. Ini kan? Begini. Status kan? Nah lalu if-nya ini ke mana? Ini ketiknya ke mana? Kan ini dia selected toh. Jadi if apa? Apa ini Tome? Kecil tanda tanya PHP. Variabel D1 status. Terus ini tidak pakai if. If terus apa? Kemana maksudnya? Sama dengan 2 kali
Tanda-tanya selected. Begini. Titik 2 atau apa? Contoh BAP. Begini. Oke, terus yang berikut sini. Kita copy saya. Jadi logika if dan else itu bisa diwakili dengan tanda ini. Tanda tanya dengan titik 2. Ini jika pernyataannya benar, maka dia jawabannya ini. Jika salah, dia buat apa? Ini nama atau status? Dua. Oke, kita coba tes dulu. Begini juga Tomnya. Klik diubah. Monitoring cek kebersihan. Ini cek kebersihan apa nih? Kamar ya? Tapi ruang lah. Ini sangat kotor. Sangat kotor. Masih keliru nih tuh. Sangat kotor. Sangat kotor. Sebenar, kok belum nih? Gimana kelirunya? Dia masih muncul satu saja. Gimana? Sini. Titik koma di bagian mana? Hah? Di sini. Kok bilang apa tadi? Titik koma. Belum. Kira-kira di mana? Ayo yang lain, di mana kira-kira nih? Bisa lihat jelas toh? Di mana ya kira-kira? Jika status sama dengan 1, masih cari tahu kok? Kalau belum jadi, coba kita pakai cara yang pertama. Kan ada banyak cara tuh yang if nih, tuh. Coba kalian lihat dulu depan tuh salahnya di mana? Pasti ada kekeliruan kecil. Yakin dia punya strukturnya sih benar. Tapi ini masih keliru. Di luar.
Masa di luar? Luar sini. Error nih. Apakah perlu ada if di depan? Atau sangat perlu? Tuh kita tes, toh. Segala sesuatu dimulai dengan tes. Son bisa. Maaf. Oke, kita pakai cara yang biasanya dulu. Nanti Tome cari tahu ya. Itu kelirunya di mana. Bagus, kita kan banyak referensi toh, banyak referensi untuk skrip-skripnya. Kita pakai cara ini dulu ya. Coba nanti yang tadi itu kalian cari tahu dulu. Ini tuh sama sangat kotor. Berarti memang terus apa? Harusnya selected kan? Jangan saya ada yang salah dengan kode. 1.3. Berarti tadi itu kayaknya benar tuh. Nah terus kenapa ini munculnya masih di sangat kotor? Padahal dia cukup kotor nih. Berarti semua nilainya 1 dong di atas ini. Jangan sampai kita harus pakai ini D-nya kan banyak kan. Tunggu, dia script awal kan namanya D semua kan. Mungkin di sini kita pakai D yang lain. Oh, ini sudah D1. Atau di sini D1. Son mungkin. Boleh, cek. Belum. Masa salahnya dia sendiri? Yang lain di atas ini kan kita pakai tanggal. Ini kan pakai D. Berarti harusnya ini. Jika D, dia punya kolomnya ini, dia nama status betul kok, atau namanya lain. Cek kebersihan kamar. Status 4 ini tidak ada ini. Iya kan? Ini gara-gara siapa nih? Rudolf. Tapi bukan gara-gara Rudolf, Jo. Sangat cukup kotor kan ada di mana? 2 kan? 2 ini ada kan ini? Sabar, kalau seandainya masalah ini kan sudah terisi nih. Ini data apa nih? Data cek kebersihan. Coba kita cek. Data cek kebersihan kamar kan ini? Data cek kebersihan kamar. Coba lihat di database tuh. Cek kebersihan kamar. ID cek kebersihan kamarnya berapa nih? Mana webnya? ID-nya berapa? Melati mama. Lihatnya di mana nih? Oh, lihat di tanggal, bentar.
Tanggal berapa nih? 15 tanggal 7 Maret 2023. 7 Maret 2023 di kamar 2. Statusnya 2 kan? Berarti kan betul. Come on then. Coba kita display dulu nilai status nih berapa. Di echo status dulu. Apa isi nilai status? Status cukup kotor. Nah, statusnya benar. Status sangat kotor. Status cukup. Oh, dia ini dalam bentuk teks. Bukan dalam bentuk angka. Berarti value-nya di sini dia satu ini apa? Harus ketik sangat kotor. Kenapa begitu? Karena di bagian atas ini kan kita sudah ini kan kita sudah ubah dia kan pakai if apa tuh. Ini dan sangat kotor kan? Berarti dia punya isinya itu bukan 1 2 lagi. Mana tadi? Sangat kotor terus cukup kotor. Seharusnya di atas tuh kita tidak bisa buat begitu. Terus sangat kotor, cukup kotor, sedang dibersihkan dengan ini kan? Oke, berjadi. Berarti cara yang tadi pasti jadi tuh. Coba kita pakai cara yang dari Rudolf di cukup kotor. Apa itu Tomen? Berarti if-nya kita hapus ya. Variabel status cukup kotor. Masuk. Langsung tanda tanya. Iya toh. Jadi kita sederhanakan logika if-nya. Kita hapus if-nya. Kita pakai tanda tanya di sini. Sebelahnya titik 2 kan? Begini kan? Di koma. Coba seperti ini. Salah satunya pakai itu. Tadi cukup kotor. Nah, masih sangat kotor. Dia belum mau itu. Ini sebenar kan? Coba lihat baik-baik. Betul kan? Nanti kita cek lagi. Kita kembali ke semula dong. Waktu ini. Nanti kita kembali lagi. Dipikir mau upload. Oke, sekarang kita lanjut kemana? Cek kebersihan ruang. Untuk cek kebersihan ruang ini kan sama kan? Tinggal kita ambil data cek kebersihan ruang mana? Kamar sudah. Cek kebersihan ruang. Kita ambil script yang mana? Ini kan? Di triggernya ambil semua kayaknya. Kita tempatkan di sini.
Ini kamar ganti di bawah juga. Oke, setelah itu kita ambil dia punya bodinya. Bodinya yang mana? Ini kan? Sampai di sini. Sampai di sini. Betul kok. Di bawah sini. Ganti dengan kita replace. Ada replace ke sana. Aliran ruang. Kamar di sini. Tekan apa ya replace nih? Ini apa? Replace ini. Bentar. Replace. Oh ya, nanti ada huruf besar, huruf kecil nih, no? Ruang. Terus sudah Ctrl S, coba kita jalankan. Kebersihan ruang, pilih go. Sangat kotor, sedang dibersihkan. 33. Oke, ruangnya ini yang masih kosong, tidak ada isinya. Di bagian sini select bintang from ruang, ID ruang, select nama di bagian mana ini Rudolf juga kasih nama nih setengah-setengah. Ruang operasi ICU. Oke, selesai. Jadi kita sudah buat tadi untuk form edit rawat inap. Perawat jaga kan kita hapus toh dengan kebersihan. Jadi form edit rawat inap dan edit kebersihan.